semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi data dengan menggunakan word cloud dalam short course KMMI Eksplorasi dan Visualisasi Data dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang word cloud itu apa, jadi nanti teman-teman kalau sudah memahami tentang visualisasi, nanti teman-teman bisa menentukan tipe grafik sesuai dengan data yang digunakan dan informasi apa saja yang ingin disampaikan. Course topik untuk kali ini adalah grafik dengan menggunakan word cloud. Mengapa perlu melihat data? Jadi kalau misalkan teman-teman ini udah punya data kayak gitu, entah itu jumlahnya sedikit maupun banyak atau beberapa kumpulan data yang sangat bervolume besar seperti itu, jika kita pengen mengambil atau menggali informasi yang ada di dalam data tersebut, maka kita perlu melihatnya. Nah, cara melihatnya itu bisa digunakan dengan menggunakan statistik, eksplorasi kayak gitu, atau bisa menggunakan visualnya. Jadi statistik nanti bisa digunakan untuk memperkirakan model apa nih yang cocok untuk analisa lebih lanjut. Untuk menyederhanakan dari beberapa titik-titik data tersebut, kita bisa menggunakan yang namanya visual. Meskipun perlu dicatat bahwa hanya dengan melihat tampilan visual saja tidak akan secara otomatis mendapat jawaban yang benar hanya dengan melihat tampilan. Jadi bukan berarti informasi yang analisanya sudah betul kayak gitu hanya dengan menggunakan visual, tetapi kita memang perlu menganalisa dengan metode yang lain yang lebih lanjut setelah kita melakukan visualisasi data kayak gitu. Ada beberapa banyak perdebatan teman-teman tentang jenis karya visual, apa yang paling efektif, kemudian kapan itu bisa berlebihan, dan bagaimana sih bentuknya. Itu terkadang bisa menyesatkan peneliti dan pembaca. Jadi kadang kita sebagai yang punya data ngerti nih datanya tentang apa, pada saat kita visualkan dan dibaca oleh orang lain, ternyata apa yang ingin kita sampaikan itu berbeda dengan apa yang dibaca oleh orang lain. Nah, ini perlu disatukan kayak gitu. Jadi tidak sembarangan kalian bisa memvisualkan suatu data. Kalian juga perlu tahu informasi itu kalau dibaca orang umum bisa nggak terbaca kayak gitu. Nah, contohnya ilustrasi ini adalah salah satu scatter plot hubungan antara dua variabel metrik ya, bisa tinggi dan berat badan, usia dan pendapatan dan sebagainya. Kemudian tadi yang sudah disampaikan, kenapa sih kok visual itu bisa terlihat buruk kayak gitu? Yang pertama, penyajian data itu bisa dikatakan menarik itu jika dirancang dengan baik, itu entah dari sisi substansi, statistik maupun dari desainnya. Jadi tidak hanya kita melihat statistiknya saja atau substansinya aja, tetapi kita juga perlu ide atau kreativitas dalam membuat hal desain dari suatu grafik kayak gitu. Kemudian di sini kenapa kok buruk? Terlihat bahwa desainnya udah oke nih, 3D kayak gitu, ada bayangannya, tetapi apakah ini menggambarkan statistiknya secara benar atau substansinya kayak gitu? Jangan-jangan pada saat kita membuat desain yang terlalu baik atau desainnya sudah bagus tetapi yang disampaikan informasinya tuh nggak dapat. Contohnya misalkan ini Afrika, itu berapa nilainya nggak kelihatan karena memang tertutup sama bayang-bayang. Yang paling tinggi yang mana? Jadi seakan terlihat kita tidak bisa membandingkan nih antara beberapa benua di sini karena itu tidak bisa terlihat oleh pembaca kayak gitu. Makanya kenapa hal-hal tentang kejelasan, presisi, dan efisien itu juga perlu diperhatikan dalam membuat visualisasi data. Ini salah satu contoh juga visualisasi data yang buruk teman-teman. Jadi ada grafik tetapi dari judul sama sumbu X-nya itu berbeda. Ini menyebabkan misinformasi. Jadi ini adalah percentage of people who say it is essential to live in democracy
Jadi berapa banyak persen orang itu esensi to live in a demokrasi kayak gitu. Tetapi di sumbu X-nya dia pakai decade of birth. Jadi kan ini kayak terkesan misinformasi. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan kayak gitu. Kemudian ini juga sama, sebenarnya kita punya datanya tuh simple. Datanya cuma A, B, C, D kayak gitu ya. Dan nilainya A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3, D-nya 4. Terus kemudian kita mau komunikasikan melalui visual kepada pembaca. Atau mau kita presentasikan ke orang lain. Kita presentasikan dengan menggunakan 3D ini. Memang bagus menggunakan 3D. Jadi kan berbeda dengan presentasi grafik batang yang biasanya kayak gitu. Namun di sini tidak jelas nilainya berapa. Contohnya misalkan D ya, D itu seharusnya nilainya adalah 4. Tetapi kalau misalkan orang awam membaca grafik ini, bisa nilainya adalah nggak sampai 4. Bisa hanya cuman 3,5 atau 3,8. Padahal seharusnya informasi yang mereka dapat itu adalah D-nya nilainya 4. Nah, ini adalah misinformasi, miskomunikasi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat grafik, dicek kembali grafiknya. Apakah grafiknya nanti bisa kebaca nggak sama orang lain? Udah sesuai nggak apa maksud kita? Terus kemudian kita sampaikan ke orang lain, itu sesuai apa tidak? Kayak gitu. Ini ada beberapa contoh website teman-teman yang bisa kalian cek yang bentuknya buruk itu yang seperti apa. Kemudian kita melangkah ke hal selanjutnya, yaitu salah satu cara menyajikan data. Kalau hal ini agak berbeda, yaitu data-data yang gimana kalau datanya itu berupa teks, bukan berupa numerik. Jadi visual tadi kan bisa menggunakan bagan, grafik, infografis, dan seterusnya untuk mengkomunikasikan informasi yang penting secara sekilas ya, nggak sedetail. Terus gimana kalau data yang kita punya itu adalah data yang berupa teks? Gimana cara memvisualisasi data-data kita yang berupa teks? Nah, ini bisa kita menggunakan yang namanya adalah word cloud. Jadi di word cloud ini menyampaikan informasi penting dari data yang berupa teks kayak gitu. Nah, word cloud ini sering digunakan untuk penelitian yang sifatnya adalah bersifat kualitatif kayak gitu. Ini adalah satu contoh penelitian, yaitu tentang sentimen pelanggan dari Twitter tentang Jet Airways. Jadi dia pengen mengecek nih apakah komen-komennya tentang Jet Airways itu di Twitter itu seperti apa sih pelanggan-pelanggan mereka. Mereka menggunakan yang namanya word cloud, digunakan untuk menuliskan seberapa banyak yang mereka ketik tentang si Jet Airways. Jadi ini kelihatan bahwa ada yang visit, won, joy flying, video, dan seterusnya. Jadi memang word cloud ini juga bisa digunakan untuk penelitian. Kemudian bagaimana kita menggunakan word cloud pada software R? Yang pertama, kita harus menginstal yang namanya package TM dan word cloud. Jadi TM ini adalah text mining. Jadi text mining itu salah satu bentuk metode yang digunakan untuk menganalisa natural language processing. Jadi dia itu bahasanya bahasa teks kayak gitu, yang tidak bisa dijadikan ke dalam bentuk numerik atau ke bentuk angka kayak gitu. Kemudian kita juga butuh yang namanya package word cloud, digunakan untuk membuat word cloud tersebut. Nah, ini adalah salah satu contohnya teman-teman. Ini adalah salah satu contoh dataset kita. Dataset kita itu adalah tentang kata kunci yang digunakan oleh peneliti kalau misalkan judul-judul mereka berkaitan dengan Google Trends dan Big Data di bidang pariwisata. Ini diambil dari tahun 2006 hingga tahun 2019 kayak gitu. Kemudian
Nah, ini adalah cara merunning programnya. Jadi caranya seperti ini, diambil dulu data tadi yang .csv, terus kemudian kita pakai yang library tm-nya menggunakan corpusnya, kemudian kita bikin vector source-nya itu menggunakan keyword yang ada di Google tadi, terus kemudian kita olah dia dalam bentuk word cloud. Kebetulan word cloud-nya ini bentuknya round atau lingkaran kayak gitu, dan yang paling banyak menggunakan kata kuncinya adalah data, Google, forecasting, tourism, search, big, dan lain-lain. Jadi dari sini kelihatan nih, oh ternyata kata kunci yang sering digunakan oleh orang lain untuk menggambarkan big data sama Google Trends untuk pariwisata itu ini. Jadi kita bisa menggunakan kata kunci tersebut untuk penelitian kita kayak gitu. Demikian untuk word cloud yang ada di R. Jadi semoga membantu teman-teman dalam memperluas dan mengeksplor lebih dalam lagi tentang visualisasi data. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.